Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri menekankan bahwa tak akan memanggil Marcelino Ferdinand buat menghadapi turnamen Toulon. Pelatih Timnas U20 itu secara tak langsung menutup rapat pintu untuk Marcelino Ferdinand agar tak bergabung dengan Timnas U20 Indonesia. Turnamen Toulon sendiri merupakan ajang bergengsi yang diikuti banyak tim terbaik dari berbagai negara. Ajang ini bakal berlangsung pada 3 hingga tanggal 16 Juni tahun 2024 di Prancis. Tim asuhan Indra Syafri dalam turnamen ini dipastikan bergabung bersama Italia, Panama, Jepang, dan Ukraina. Turnamen ini sebenarnya memiliki regulasi yang hanya boleh diikuti oleh pemain berusia di bawah 22 tahun. Melihat itu, tentu saja Marcelino masih memiliki peluang membela tim merah putih di turnamen Toulon. Akan tetapi, Indra Syafri dengan tegas mengatakan bahwa untuk tampil di turnamen Toulon ini ia memberi batasan. Untuk itu, saat menghadapi turnamen Toulon nantinya ia hanya akan tetap mengandalkan para pemain yang saat ini memperkuat Timnas U20 Indonesia. Oleh karena itu, ia tak akan memanggil Marcelino Ferdinand untuk menghadapi turnamen Toulon. Marcelino sudah nggak bisa, ujar Indra Syafri. Saya sama dengan Toulon turnamen pertama yang kita ikut, yang kita satu grup dengan Brazil waktu itu kan kita U19 dan mereka U22, ucapnya. Dengan begitu, Indra Syafri menutup pintu untuk Marcelino Ferdinand membela Timnas U20 Indonesia. Hal ini karena Indra juga ingin melihat perkembangan para pemain muda lainnya. Pasalnya, pelatih asal Sumatera Barat itu ingin juga memanfaatkan turnamen Toulon ini sebagai ajang seleksi pemain Timnas U20 Indonesia. Tentu saja ini dilakukan karena Indra ingin membentuk tim terbaiknya. Apalagi, Timnas U20 Indonesia ini tengah dipersiapkan untuk menghadapi turnamen penting nantinya seperti Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ini juga kita pergunakan dan kita sepakat dengan PSSI, kita pergunakan ajang ini untuk uji coba Timnas U20, tuturnya. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda sepakat menjalin kerjasama. Nantinya, ada beberapa aspek yang disepakati oleh kedua belah pihak terutama terkait sepak bola. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad Timnas Indonesia dalam perkembangan yang positif sejauh ini. Salah satu yang menjadi agenda adalah rencana menghadirkan Belanda untuk melawan skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan petinggi KNVB, Guus de Jong. Mereka membicarakan terkait kerjasama antara kedua federasi di masa depan. Diharapkan hal ini jadi momentum untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guus de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerja sama beberapa program antara PSSI dan KNVB, tulis Erick Thohir. Pada pertemuan ini yang dibawa utama adalah agar pembinaan sepak bola kedua belah pihak bisa terjalin. Apalagi, sepak bola Indonesia butuh peningkatan agar pemain-pemain muda bisa mendapatkan tempat. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia, tegasnya. Erick juga memberikan sinyal bahwa timnas Belanda akan coba didatangkan di FIFA Matchday mendatang. Mereka akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia meski belum dipastikan kapan laga tersebut akan digelar. Selain itu, ada agenda uji coba timnas wanita dan timnas kelompok umur dari kedua tim. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, ungkapnya. Salah satu yang jadi fokus adalah soal peningkatan kualitas Liga Indonesia di masa depan. Rencananya, Liga 1 akan menggunakan VAR secara penuh, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, pungkasnya.
Bek Timnas Indonesia, JIZS, mengalami momen yang sangat spesial ketika mengukir debutnya saat melawan Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ada banyak kenangan berkesan yang diingat JIZS saat mencatatkan laga pertamanya bersama Timnas Indonesia itu, utamanya berkaitan dengan keangkeran Stadion Utama Gelora Bung Karno hingga magis lagu Indonesia Raya. Pemain yang kini berkarir di kasta kedua Liga Italia bersama Venezia itu menyebut, dirinya sebetulnya sudah pernah singgah di Gelora Bung Karno. Momen ini tepatnya pada saat dia menjalani proses naturalisasi pada Desember tahun 2023. Sebenarnya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata seberapa istimewanya bermain di Gelora Bung Karno. Saya pernah ke stadion itu pada Desember tahun lalu bersama dengan Tom Haye, kata JIZS. Kami mendapat kesempatan tur, kami lihat semuanya di sana. Tapi tentu stadionnya kosong. Saya pikir saat itu, kalau stadion ini full dengan supporter dan suara-suara mereka yang akan kita dengar. Dan itu benar-benar terjadi, imbuhnya. Pemain berusia 23 tahun itu merasa sangat takjub saat menjalani sesi pemanasan sebelum laga melawan Vietnam. Padahal, sebetulnya tribun penonton masih banyak yang lowong karena belum semua penonton masuk. JIZS pun akhirnya bisa mengalami sendiri keangkeran Gelora Bung Karno ketika dipenuhi penonton. Dia menyaksikannya ketika berjalan keluar dari lorong menuju lapangan sebelum pertandingan dimulai. Sebelum pertandingan mulai, saya ke lapangan dan sudah berganti baju. Waktu itu belum full penonton, tetapi itu sudah wow. Ini momen yang spesial. Setelah itu, kami masuk ke dalam lagi dan prepare, ujarnya. Kami diberi instruksi dari semua pelatih. Setelah itu, kami ke lapangan dan momen itu sangat spesial. Saat berjalan ke lapangan, saya lihat stadionnya sudah full penonton, tambahnya. Kejutan lainnya yang dialaminya saat momen menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan bersama seluruh supporter. JIZS pun langsung merinding saat ikut menyanyi bersama-sama. Namun, setelah laga dimulai, dia mengalihkan fokusnya untuk menghadapi situasi yang ada di atas lapangan. Sebelum pertandingan dimulai, kami menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya sangat merinding di momen itu. Saat berdiri di sana dan mendengarkan semua orang bernyanyi bersama, ujarnya. Sangat bangga untuk negara, passion kita keluar. Dan setelah itu kami mulai pertandingan. Ketika laga berjalan, kami lebih fokus di dalam lapangan. Saya berusaha menjalankan tugasku dengan benar, lanjutnya.